Overclaim skincare, sampai detik ini istilah ini masih jadi debat yang panjang. Kenapa ya? Karena ada dua pandangan berbeda soal makna dan definisinya. Pandangan pertama mengacu ke regulasi BPOM guys. Overclaim dianggap sebagai pernyataan berlebihan soal manfaat dan mutu produk. Contohnya, skincare yang mengaku bisa memutihkan wajah dalam waktu 3 hari atau menghilangkan jerawat dalam seminggu, itu jelas dilarang. Nah, pandangan kedua ini menarik guys. Pandangan ini memiliki pandangan yang lebih luas. Overclaim diartikan sebagai semua klaim yang tidak sesuai dengan fakta, bukan cuma manfaat tapi juga soal kandungan. Misalnya produk tertulis mengandung vitamin C 10% tapi hasilnya adalah 5%. Itu juga dianggap overclaim menurut mereka karena klaimnya nggak jujur. Dan penting untuk dicatat guys, overclaim bukan istilah khusus dalam dunia medis ataupun dunia kecantikan seperti skincare. Mobil listrik yang aku bisa jalan 500 km tapi realitanya cuma bisa jalan 400 km. Overclaim. Baterai HP dibilang tahan 24 jam, padahal cuma bisa bertahan 10 jam. Overclaim. Politikus yang aku sudah bangun ribuan sekolah padahal datanya fiktif, itu juga overclaim. Korupsi. Jadi mana yang benar sih? Menurut saya guys, dua-duanya benar, tergantung dari sudut pandangnya. Regulasi BPOM jadi acuan hukum di dunia kecantikan, tapi secara terminologi umum, overclaim itu berarti klaim berlebihan yang tidak sesuai dengan fakta dan realitanya. Dan itu berlaku di banyak bidang. Tapi ingat guys, bahwa regulasi BPOM itu bukan satu-satunya aturan yang digunakan sebagai acuan hukum tentang kesehatan maupun dunia skincare. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, semua bentuk informasi palsu termasuk kandungan produk yang tidak sesuai dianggap menyesatkan. Jadi sebenarnya menurut saya overclaim itu merujuk kedua hal, janji hasil yang lebay dan kandungan yang tidak jujur. Jadi menurut hemat saya guys, overclaim bukan cuma soal janji-janji muluk, tapi soal kejujuran. Menurut kalian nih, manakah bentuk overclaim yang paling sering kita temui? Komentar di bawah ya. Dan kalau kalian setuju istilah ini lebih luas dari sekedar dunia skincare, kasih like. Sudah selesai berpuasa, sudah selesai berlebaran manja-manja, tetapi yang anjing tetaplah menjadi anjing, yang babi tetaplah menjadi babi, dan yang binatang tetaplah menjadi binatang. Are you ready Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Kutunggu-tunggu, ternyata aku diam dulu ya. Aku ingin lihat siapa yang akan memulai ya. Setelah semuanya dimulai akan kusambut dengan senang dan sukacita ya. Ternyata kau ya binatang ya. Sekarang aku nobatkan kau sebagai janda birahi topeng ya. Karena kau itu kulihat asing reok aja ya. Itu kau udah kayak birahi. Kenapa? Cepet kau itu nggak pernah tersentuh, nggak pernah terjamah. Udah kayak sumur bor sumur tua ya. Makanya kadang hormon kau itu kurang gitu ya. Hormon kau tuh nggak stabil ya. Gila-gila keadilan. Hei anjing, aku bilang sama kau ya, kalau polisi itu tidak bekerja dengan benar, tidak mungkin aku dan seluruh timku dipanggil untuk diinterview. Paham nggak? Paham nggak kau? Bodoh, tolol, idiot, anjing. Sekarang kau itu udah terjebak dengan laporan kau sendiri ya, janda birahi topeng anjing Pukima. Paham kau? Kau sudah terjebak. Kau juga nanti harus menjelaskan dari mana kau dapat itu klaim, asal muasalnya dari mana. Kau pikir cuma kau aja yang ingin kasus ini cepat-cepat berjalan dan cepat-cepat selesai? Aku juga pengen ya. Aku juga pengen. Publik juga harus tahu dari mana kau dapatkan klaim itu. Di mana asalnya dan dari siapa kau menjual. Ya binatang haram jada topeng. Tidak usah meragukan kinerja polisi ya, percayakan semuanya kepada polisi. Nggak usah berburuk sangka terhadap polisi. Kau bilang oh no ini segala macam, enggak, itu semua hoax dan tidak ada. Itu semua itu adalah cuma fata morgana kau aja yang seolah-olah ingin kau jadikan kenyataan. Nggak bisa anjing binatang. Ini udah siap puasa, ini udah siap lebaran ya. Kau siap-siap ya, pipis berdiri kau buat anjing ya. Ya kayak mana enggak, bodoh, tolol, idiot. Makanya title kau itu kau gunakan dengan betul ya. Title kau itu kau gunakan untuk menentukan orang, iri-irian, dengki, iri hati. Sekarang laporan kau aja adalah kau apa? Perampasan hak kebebasan dengan ancaman kekerasan. Sejak kapan aku kekerasan kepada kau? Sejak kapan? Udah aku buat terpisah itil kau dari tubuh kau. Udah terpisah tengkorak kepala kau dari leher kau. Apa yang aku keraskan? Itil kau itu yang keras. Ya binatang, mana kekerasannya? Tolol, unsur aja pun gak cukup. Gila-gila, keadilan. Kukima kau keadilan. Kau susah bapak kau suruh keadilan. Mama kau sekarang kau suruh keadilan. Itu lagi kau ya. Kau sekarang yang memulai. Makanya aku sambut kau ya. Satu lagi tuh yang di samping kau itu ya. Ya si Boti, dokter Boti Binanang itu. Gak usah banyak cakap. Mulutnya pun keriting sama kayak aku. Ya. Mulutnya pun keriting. Gak usah segala macam. Boti. Ya. Boti kau. Colok burit juga kau. Sama aja kau. Banyak cakap kau. Ngomong kau. Kalau mau tuh ngomong. Sebutkan. Nama yang jelas.
sok oke, sok iya segala macam perasaan kau. Anjing kau, tau gak kau anjing. Makanya kira-kira Doktif bangga dengan status tersangkanya. Ia bangga karena Doktif bukan ditetapkan tersangka bukan karena skincare abal-abal yang merugikan banyak orang, atau skincare overclaim, menjual skincare overclaim yang merugikan banyak orang dengan nilai keuntungan sampai ratusan miliar. Dan menurut saya penetapan tersangkanya ini harus ditinjau ulang. Kenapa? Karena dalam pernyataan Doktif, ya, dia bukan dokter, melainkan justiper. Ada dua frasa di sana, dan dua frasa ini juga harus dibuktikan, sama-sama dibuktikan. Kalau memang dia bukan dokter, kalau dia memang dokter, maka harus dibuktikan juga bahwa dia bukan justiper. Ya, jadi harus dia buktikan bahwa memang penyidik harus buktikan bahwa dia memang bukan justiper. Jangan diambil sepihak saja, dokternya saja, tapi justipernya buktikan juga. Ya, jadi menurut saya ini nggak layak untuk jadi tersangka dan harus dibatalkan penetapan tersangkanya. Ya, saran saya kepada pengacara Doktif harus segera, kalau tidak melaporkan kepada Karowasidik, ya lakukan upaya pra-peradilan untuk membatalkan penetapan tersangka itu. Karena dalam video Doktif itu harus dilihat juga ada nggak bad intent. Ini yang paling penting dalam suatu peristiwa pidana. Ada nggak niat jahat di situ? Di situ kan Doktif menyampaikan sesuatu, menurut Doktif itu adalah fakta. Dia juga menyampaikan sesuatu yang itu demi kepentingan umum. Dan kalau itu disampaikan, maka ya itu bukan satu peristiwa pidana. Ya, makanya menurut saya ini harus segera dibatalkan penetapan tersangka.